Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan diskusi kali ini, edisi kemerdekaan pada putaran ke-172 ya. Pada kesempatan saya ini kita akan mengulas beberapa tokoh yang disinyalir itu bagian dari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Republik Indonesia itu sendiri di awal kemerdekaannya. Saya di sini berkesempatan akan menyampaikan tokoh yang familiar dengan sebutan Multatuli karena karyanya Max Havelaar itu yang membuat dia terkenal sebagai nama Multatuli. Namun sebenarnya nama aslinya ada Edward Dekker gitu. Dengan pemikirannya, cara pemikiran sebagai seorang yang memperjuangkan humanisme di kalangan masyarakat Indonesia pada abad ke-18. Sebagaimana yang kita ketahui, abad itu adalah abad pergolakan penjajahan di Nusantara atau yang disebut sebagai Hindia Belanda saat itu. Maka kita akan membahas perkenalan terlebih dahulu siapa sih Multatuli itu sendiri, yang memiliki nama lengkap Edward Dekker, yang merupakan anak keempat dari pasangan Angel Dekker dan Edith Kellen. Dia itu lahir pada tanggal 2 Maret 1820 di Amsterdam, Belanda. Dia tergolong sebagai anak yang terlahir dari kehidupan keluarga yang sangat cukup, apalagi bapaknya seorang nahkoda kapal. Ayahnya seorang kapten kapal yang menahkodai kapal dan karena kemampuan ekonomi itulah Multatuli itu bisa menyelesaikan pendidikannya hingga tuntas ke perguruan tinggi, meskipun dia tidak sampai lulus ya. Namun awalnya dia memang disekolahkan di sekolah Latin di Belanda saat itu, sebelum hijrah atau berkunjung ke Batavia atau yang kita kenal sekarang itu adalah Jakarta. Setelah lulus atau setelah berhenti dari perguruan tinggi, Multatuli itu sebenarnya seorang yang cerdas, pandai juga, namun dia memiliki sifat yang mudah bosan terhadap apapun itu. Setelah dia lulus, dia langsung terjun ke dunia pekerjaan. Pertama, dia menjadi juru tulis di perusahaan tekstil. Setelah beberapa bulan lamanya dia bekerja di perusahaan tekstil tersebut sebagai juru tulis. Tepatnya pada tahun 1838, waktu itu usianya masih 18 tahun, dia mengikuti ayahnya, karena waktu itu yang menahkodai kapal yang berlayar ke Batavia, Jakarta, itu adalah bapaknya Edward Dekker ini. Jadi dia menopang kapal ayahnya untuk sampai ke Batavia. Tepat pada tahun 1839 dia baru sampai di Batavia. Dan karena memang kekuatan relasi ayahnya yang memang mumpuni, dia itu begitu mudah berbaur, dan bahkan pada tahun 1842 maksud saya, dia langsung mendapatkan pekerjaan. Jadi sangat mudah, tidak seperti lulusan perguruan tinggi sekarang ya, yang pontang-panting ke sana kemari sulit mendapatkan pekerjaan. Ini the power of orang dalam. Sehingga pada tahun 1842, meskipun tanpa lulus perguruan tinggi, Multatuli bekerja sebagai pengawas keuangan di Kecamatan Natal, Sumatera Utara. Ya. Namun ada beberapa polemik yang menyebabkan Multatuli di perusahaan ini atau di pekerjaan yang saat ini yang dia tekuni itu diberhentikan sementara.
Karena memang ada beberapa penyimpangan dan menyebabkan kerugian besar di perusahaan tersebut, perusahaan keuangan yang tempat Multatuli ini bekerja. Jadi Multatuli itu diberhentikan sementara, namun pada akhirnya pada akhirnya Edward Dors ini dinyatakan tidak bersalah. Namun terkadang sudah diberhentikan sementara, Multatuli melanjutkan berkelana dalam dunia pekerjaan. Yang dari pekerjaan inilah nantinya kisah awal atau pemikiran awal humanisme itu muncul dan menjadi pemacu ide Multatuli untuk menulis buku yang dianggap sangat fenomenal di berbagai belahan dunia. Dia bekerja sebagai sekretaris residen di Manado dan Ambon. Namun pada tahun 1852 sampai 1855 Multatuli itu dia itu cuti dan kembali ke Belanda dengan alasan kesehatannya waktu itu terganggu. Ada beberapa hal yang memang ini juga menjadi sudut pandang tersendiri bagi para kritikus terhadap pemikiran Multatuli. Multatuli itu juga seorang yang suka berjudi. Hingga di beberapa karirnya dia itu sempat mengalami bobrok di bidang perekonomian keluarganya karena selalu kalah dalam berjudi. Pada 10 September 1855 Multatuli ini kembali lagi ke Batavia dan dia menjabat sebagai asisten residen Lebak, Banten di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten ini. Dia bekerja di sana itu memang hanya 3 bulan, yakni mulai dari 1 Januari sampai 4 April 1856. Namun dari pekerjaannya itulah, singkat itu dia bisa membaca dan melihat ada beberapa hal yang mengetuk nuraninya untuk memberontak. Meskipun pada awal karirnya sebenarnya Multatuli itu sangat akrab dengan Adipati atau Bupati Lebak, Banten saat itu. Dia akrab. Bahkan pamong di kota itu juga mengatakan hubungan Multatuli dengan Adipati Lebak, Banten ini sangat baik. Sampai Multatuli itu dijuluki sebagai satu-satunya orang Belanda yang cara bicara dan tutur katanya itu lemah lembut ketimbang yang lainnya itu. Kehadiran Multatuli di residen Lebak, Banten ini sebenarnya menjadi menjadi bencana karena dia sudah mulai membongkar praktik eksploitasi penguasa kolonial yang nantinya akan membuka bahwasanya kekejaman praktek kolonialisme itu tidak hanya dilakukan oleh orang Belanda saja, tapi ada pelaku pribumi di dalamnya. Karena memang masa-masa itu adalah masa-masa paham feodalisme berkuasa di sana, yang mana menganggap seorang bangsawan itu adalah orang yang patut diagung-agungkan. Melihat beberapa praktik yang bagi Multatuli itu sangat bertentangan dengan nuraninya dan menyalahi unsur humanisme, dia sudah mulai melakukan laporan kepada residen Lebak, Banten, melaporkan Adipati yang memimpin atau pamong praja pemerintahan saat itu. Namun laporan dari Multatuli yang ditujukan kepada Kempen itu, salah satu residen Lebak, Banten itu ditolak mentah-mentah, bahkan dimarahi. Ternyata usut
Ternyata Adipati yang ada di Lebak Banten itu sering menyediakan seorang perempuan cantik untuk menjadi penghibur atau teman tidur lah untuk residen Menteri saat itu. Karena merasa suratnya yang ditulis, yang dikirimkan itu tidak ada respon, bahkan prosesnya selalu ditunda-tunda, Multatuli merasa bahwasanya aturan ini atau kebijakan untuk menghukum Bupati Lebak Banten ini tidak akan berjalan. Makanya dia itu mengirimkan surat lagi ke gubernur, hampir mengirim surat untuk gubernur, tapi dia urungkan niatnya karena ada seorang janda, iya Widow kesukaannya Faruk, yang merupakan merupakan istri dari mantan asisten residen sebelum Multatuli, yang bercerita bahwasanya suaminya itu meninggal dalam keadaan tidak wajar dan disinyalir meninggal karena keracunan. Ternyata asisten residen sebelumnya itu wataknya sama dengan Multatuli. Dia berkeinginan ingin membongkar borok yang ada di kalangan para petinggi pribumi dan pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Karena dianggap mengganggu, maka dia diracuni. Multatuli pun mengurungkan niatnya untuk mengirim surat ke gubernur setempat. Sehingga pada 4 April 1856 dia tuh mengajukan surat permohonan mengundurkan diri dari sebagai asisten residen saat itu. Dan tepat saat itu pula lah pada saat itu pula lah dia itu langsung pergi ke Eropa, pergi dari menghindari dari Batavia langsung ke Eropa. Tepatnya dia pergi ke Belgia. Dan di sanalah Multatuli itu mengarang tulisan yang lebih familiar kita kenal sebagai novel, yang Max Havelaar itu. Novel yang fenomenal. Berapa orang yang tergugah karena novelnya ini. Kalau tokoh-tokoh Nusantara itu ada Raden Ajeng Kartini, ada juga W.S. Rendra, bahkan Soekarno itu juga sangat mengagumi tulisan dari Multatuli ini. Di antaranya juga ada Pramudiana Tatur, sampai dia mengatakan Pramudiana Tatur itu orang yang belum kenal Multatuli, dia tidak akan pernah mengenal humanisme, humanity itu. Dari saking kagumnya terhadap penulis Max Havelaar ini. Suatu kesempatan ya, karena tulisan ini dia itu tidak hanya menggugah dan menciptakan gelora pemberontakan di tanah air, di semenanjung Batavia dan di Nusantara ini, tapi bahkan orang Belanda itu sudah mulai banyak yang menentang praktik yang dilakukan oleh orang Belanda sendiri terhadap rakyat yang ada pribumi di Indonesia ini. Sampai orang Belanda itu mulai berpikir, kenapa tidak sistem sewa saja, bukan kerja rodi atau bukan tanam paksa, hingga mereka itu para petani memiliki penghasilan atau ada pemasukan dari saat tanahnya dikelola, itu ada pemasukan tersendiri yang diterima oleh para petani. Di beberapa daerah pun terjadi pergolakan ini gara-gara tulisan dari Multatuli ini. Sampai kalau nggak salah pada tahun 1888 itu ada pemberontakan petani di Banten. Itu juga efek dari beberapa pemikiran yang diajukan oleh Multatuli. Oke. Max Havelaar ini novel yang bagi Multatuli itu adalah novel yang dia tulis tidak dengan estetik sama sekali. Dia menulisnya dengan apa adanya. Tapi logika saya juga berkata demikian. Kenapa tulisan yang justru tidak ditulis dengan unsur estetik itu dianggap sebagai sastra paling fenomenal sejagat raya? Iya, dianggap sastra paling, padahal Multatuli mengakuinya bahwasanya ini tulisan yang saya tulis apa adanya. Karena
Multatuli hanya ada 2 tujuan Multatuli menulis novel ini. Pertama, dia itu ingin anak-anaknya dan juga cucu-cucunya nanti mengetahui bahwa dirinya dan istrinya itu hidup dalam keadaan menderita. Pertama. Kedua, tulisan itu ingin dia tujukan kepada petinggi yang bukan hanya yang menjajah Indonesia, tapi dimanapun yang melakukan penjajahan. Dan dari tulisan itu juga diharapkan bisa menciptakan kesadaran bahwasanya tujuan manusia itu adalah menjadi manusia. Dari itulah Multatuli pun menciptakan semacam nama pena, nama samaran yang awalnya Edward dos Dekker itu menjadi Multatuli yang berasal dari frasa Latin, yakni multa dan tuli, bermakna orang yang banyak menderita. Jadi penderitaannya, karena penderitaan yang diterima bertubi-tubi, dia membuat nama samaran dengan nama Multatuli. Pada tahun 1860 tulisan Multatuli yang berjudul Max Havelaar ini resmi terbit. Dan ini menjadi novel pertama yang berisi karya sastra yang berisi satir, sangat satir di dalamnya. Ini menjadi satu-satunya pada saat itu ya. Nah, pada tahun 1867 Multatuli itu pindah dari awalnya di Belgia, itu pindah ke Jerman, tepatnya di kota Ingelheim. Dan dia itu meninggal pada tahun bertepatan pada tanggal 19 Februari 1887. Oke. Sebelum, tanpa bermaksud mengguru ya, masa itu memang masa penjajahan Belanda. Cuma memang akan timbul beberapa pertanyaan dari kita. Kenapa pada penjajahan itu orang Belanda masih membutuhkan tangan kanan untuk merampas hak-hak warga? Kenapa tidak mereka langsung yang meminta? Kenapa masih butuh seperti Raden Ajeng Kartanata Negara ini yang merupakan Bupati Adipati Lebak Banten? Kenapa tidak diminta sendiri? Maka sebenarnya kondisi kultur saat itu, yang mana waktu itu bisa dikatakan sebagai periode yang disebut sebagai dualisme. Pemerintahan Belanda itu membutuhkan pemimpin sementara atau bisa dikatakan pemimpin bayangan. Dualistik itulah yang memang sudah membudaya di Indonesia. Dan bagi mereka kaum Belanda, tanam paksa itu bukan hal yang salah, karena bagi mereka itu adalah kultur stelsel atau sistem budidaya dan domestik tanaman, itu tidak salah. Dari inilah kita akan membaca dari novel Max Havelaar itu setidaknya ada 2 komponen penting yang bisa kita pahami. Pertama itu ada feodalisme Jawa. Kedua itu ada kolonialisme Belanda. Feodalisme Jawa itu terdiri dari para petani, priai, tokoh yang diberikan tugas oleh pemerintahan Belanda atau yang diberi kuasa untuk mengambil dan merampas apapun itu milik para rakyat Nusantara saat itu. Bahkan kalau kita tilik lebih dalam, pribumi itu masih dibagi menjadi 2. Kalau berdasarkan karya dan pemikiran dari Multatuli ini, bahwasanya ada elit pribumi dan kedua ada pribumi asli itu sendiri. Elit pribumi ini adalah mereka yang menjadi ajudan atau mereka yang diberi kuasa oleh para petinggi kolonial Belanda, sehingga tokoh-tokohnya ini bisa jadi seorang priai atau bangsawan. Itu yang mereka yang diberikan kekuasaan untuk merampas, itu disebut sebagai elit pribumi.
pekerjaan mereka tidak lain adalah menjajah dan korupsi. Sehingga memang sempat berhembus isu kemarin kan bahwasanya sebenarnya para pekerja kita itu bukan tidak dibayar, tapi dikorupsi. Maka elit pribumi lah yang melakukan itu. Jadi kita sudah mulai, saya rasa Indonesia sudah harus mulai jujur pada diri sendiri bahwasanya penderitaan itu tidak diciptakan oleh non pribumi, tapi oleh pribumi itu sendiri. Yang sekarang mungkin budidaya itu ini mungkin yang disebut sebagai, kalau bahasanya orang Belanda itu kultur stelsel itu, yang sampai sekarang masih terus berjalan. Nah, adapun kolonialisme Belanda itu adalah praktek yang digunakan untuk mengambil keuntungan dari negara sebesar-besarnya, apapun itu bentuk keuntungannya, terkhusus dalam hal material. Dan mereka adalah pihak yang menjajah atau mengendalikan pihak feodalisme Jawa. Dalam novel dan beberapa tulisan Multatuli itu ada yang berjudul Saijah dan Adinda. Nah, di judul inilah Multatuli itu menggambarkan secara gamblang bahwasanya praktek dahulu itu dari segi kejamnya. Ada pada suatu kesempatan saja ini memiliki kerbau yang cukup besar. Kerbaunya itu diminta dengan dalih nanti akan digantikan dengan upah. Atau seandainya sekarang itu mau dibeli gitu loh. Tapi setelah kerbaunya dipaksa diambil oleh pihak elit pribumi, itu jangankan diganti dengan uang, mereka justru marah terus, semakin diperas, baik dari kerbau selanjutnya, bahkan tanah-tanah mereka itu diambil. Makanya sebenarnya Multatuli itu orang yang tidak terlalu suka ke dunia pementasan. Dia tuh pernah menentang drama yang saat itu drama ini berisi seorang yang kaya raya itu mengalami kecelakaan di lautan lepas dan ditolongi oleh orang miskin. Setelah tertolong, orang kaya raya ini membagikan kekayaannya kepada orang miskin tersebut. Tapi Multatuli mengatakan itu hanya bullshit semata, itu hanya hayalan, itu tidak mungkin terjadi di realita sosial. Makanya Multatuli itu dijuluki sebagai tokoh yang realistis sekali. Dia menentang adegan-adegan drama lain sebagainya, terutama yang mencoba menciptakan image baik dari para kaum bangsawan itu sendiri. Oke. Oke. Golongan Piyai inilah yang sebenarnya juga sangat berperan sentral. Mulai dari pekerja rodi, bahkan efek dari praktek ini ada yang dibunuh, bahkan ada yang mati kelaparan karena mereka tidak digaji dari hasil kerjaan mereka. Praktek kolonialisme ini. Dalam aliran feodalisme ini itu setidaknya ada dua pembagian subjek di dalamnya. Ada yang disebut sebagai tuan, ada abdi. Ya. Yang dimanfaatkan itu tuan inilah yang menjadi baik itu raja, elit lokal atau bahkan elit dari Belanda itu yang bekerja menerapkan praktek kolonialisme di Nusantara ini sendiri. Dan abdi itu adalah masyarakat setempat. Mereka itu sebenarnya tidak hanya merampas sesuatu yang sifatnya material, tapi mungkin sesuatu yang sekarang itu mungkin sangat dijaga, seperti kehormatan itu. Jika memang seperti tadi, memang kenapa laporan dari
Multatuli itu dia ditanggapi oleh Bres van Kempen itu, waktu itu masih ada di Serang ya, di Serang maksudnya. Kenapa dia ditanggapi? Karena memang ada skandal yang membuat Presiden Belanda ini tidak bisa berbuat banyak, atau bahkan sampai menghukum Adipati Lebak Banten itu sendiri. Jadi memang ada konspirasi di dalamnya untuk menjudutkan dan memeras pribumi itu sendiri. Yang diinginkan, humanisme yang diharapkan oleh Multatuli sebagaimana di awal tadi, bahwasanya tujuan manusia itu adalah menjadi manusia, itu setidaknya ada dalam dua komponen besar yang diharapkan tercipta oleh Multatuli itu, yang disebut sebagai liberty dan egalitarian, yakni kebebasan dan kesamaan. Kebebasan yang diharapkan oleh Multatuli itu adalah kebebasan yang bisa menghasilkan keteraturan. Karena bagi Multatuli, hanya dengan diciptakan suatu kebebasan, maka kehidupan masyarakat itu akan lebih teratur, tidak dipimpin atau tidak ditindih oleh salah satu pihak. Kebebasan apa yang dimaksud oleh Multatuli itu? Yakni kebebasan seperti mengelola tanah. Sehingga Multatuli itu menginginkan adanya individualisasi tanah. Masyarakat atau pribumi itu memiliki tanahnya sendiri, dikelola sendiri, dan keuntungannya itu diambil sendiri. Persoalan pajak itu nanti bisa dipungut bukan dengan berapa persentase, bukan secara keseluruhan. 100% keseluruhan dari hasil tani dari pribumi itu sendiri. Dan kedua adalah kebebasan atas hak harta, seperti kerbau lain sebagainya, itu menjadi hak prioritas atau menjadi hak paten dari pribumi. Tidak boleh diambil secara sembrono, tidak boleh diambil secara asal-asalan oleh para petinggi, baik itu petinggi elit pribumi ataupun dari petinggi Belanda itu sendiri. Selanjutnya dia itu menginginkan adanya kebebasan berpendapat, sehingga bisa Ernie siapa itu kemarin tuh yang dia tuh sempat berpendapat kalau kita tilik lebih dalam, jurnalisme itu sebenarnya, kebebasan jurnalisme itu sebenarnya berangkat dari keinginan Multatuli. Karena bagian dari kebebasan berpendapat itu adalah kebebasan menyampaikan informasi, menyampaikan gagasan, tukar pikiran, itu yang diinginkan Multatuli. Selanjutnya dia itu juga menginginkan adanya kebebasan manusia itu hidup bahagia, bukan dalam keadaan sengsara, mati kelaparan, dinodai, dibunuh, yang tidak manusiawi sama sekali. Manusia itu berhak dan memiliki kebebasan untuk bahagia. Selanjutnya Multatuli itu menginginkan adanya egalitarian, kesamaan. Karena sekali lagi Multatuli itu menginginkan tujuan manusia itu yang menjadi manusia itu sendiri. Jadi tidak boleh tercipta adanya kelas. Kalau bahasanya Marx menentang kelas, ternyata Multatuli itu juga menentang itu. Tidak boleh ada yang namanya elit pribumi, ada pribumi itu, atau bahkan ada pemerintahan Belanda yang diagung-agungkan. Simpelnya Multatuli itu ingin menghapus praktek feodal yang ada di Nusantara itu sendiri. Karena dengan demikian, maka apa yang disebut kebebasan tadi itu akan terwujud itu. Jika tidak diperlakukan sama, ada yang namanya elit pribumi seperti tadi. Maka kebebasan yang diharapkan, kebahagiaan atau manusia itu tidak menjadi manusia, tapi ibarat ibarat binatang. Masih ada kerja rodi gitu. Kalau tidak ada proses persamaan, penyamaan, tidak ada perbedaan, tidak ada kelas yang tercipta di kalangan masyarakat itu. Oke, mungkin hanya itu ya di saya. Lanjut dengan diskusi.
Mungkin di sini saya hanya cuman menambahkan dari penyampaian tentang mata tuli khususnya multatuli khususnya dalam sejarah, kenapa beliau memperjuangkan tentang humanisme. Namun saya tidak apa ya mengikuti tentang multatuli secara apa yang dia tulis, tapi mengenai sejarah-sejarah yang menyangkut pada Indonesia mungkin saya pernah baca-baca lah ya. Pertama, ya benar sesuai dengan yang disampaikan dari pemantik tadi, bahwasannya perjuangan multatuli ini karena keresahan seorang multatuli terhadap realitas yang terjadi pada saat itu. Mungkin bisa cek. Mungkin bisa dimulai dari rentetan tahun ya, biar kita sama-sama memahami. Cek. Iya, yang saya ingin tambahkan di sini dari bagaimana kok feodalisme itu tercipta. Dari mungkin saya menyebutkan tahun masuknya VOC yaitu pada tahun 1602, yang dimana VOC ini dalam realitas sekarang itu sama halnya dengan PT atau perseroan, adalah yang dimana VOC ini tujuannya untuk dalam segi perdagangan ya. Nah, Belanda juga termasuk salah satu yang terlibat dalam VOC, sehingga dari adanya VOC ini menjadi salah satu alat yang mungkin bisa meraup keuntungan yang lebih banyak lagi, khususnya dalam segi perdagangan ya. Kan tujuan Belanda turun ke Indonesia yang melatar belakangi pertama kali yakni untuk menguasai tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Itu. Yang kedua, sehingga Belanda ini ingin menguasai tanpa melewati alur VOC ini dengan cara membuat sebuah strategi, yakni bagaimana jika masyarakat atau pribumi yang ada di Indonesia itu bisa menyetorkan entah itu bahan material, entah itu dari segi uang ataupun hasil panen. Istilahnya itu memang feodal. Yang jadi Belanda itu memberikan beberapa tanah kepada kaum bangsawan, entah itu priai ataupun ya darah biru lah gitu istilahnya, sehingga dari tanah yang diberikan itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pribumi untuk bercocok tanam, yang dimana dari hasil dari cocok tanamnya tersebut diberikan terhadap Belanda dalam apa ya, istilahnya masyarakat Indonesia itu disuruh untuk bercocok tanam atau istilahnya itu kerja rodi ya. Nah, yang nanti dari hasil yang masyarakat pribumi itu hasilkan disetorkan ke Belanda. Entah itu berupa hasil tani ataupun sejumlah uang. Nah, secara sistem yang digunakan Belanda tersebut, yang pertama yang memang dari feodal, yang kemudian beralih ke kapital untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari adanya sistem memberikan tanah terhadap masyarakat pada saat itu. Feodal. Iya, iya. Namun menyambung kepada multatuli gini. Ada sih sebenarnya yang saya ingin tanyakan.
kan mungkin melihat dari penyampaian yang sudah disampaikan dari pemantik tadi, mungkin kita sepakat bahwasanya Multatuli itu memang pejuang humanisme, kekerasan-kekerasan yang terjadi pada sejarah tempo dulu. Namun yang saya ingin tanyakan bagaimana gitu cara kan dia Multatuli ngeklaim sebagai seorang pejuang yang realistis gitu, bukan hanya konsep saja. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini bagaimana seorang Multatuli memperjuangkan humanisme itu secara praktis. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan secara mendasar. Terima kasih ya. Jadi ditanyakan actionnya, aksi dari apa yang dilakukan oleh Multatuli, demo mungkin ya, kalau ibarat Faruk sekarang. Jadi Multatuli itu memang dia tidak mengklaim diri sebagai seorang yang realistis, cuma dia memang dia dipandang sebagai seorang yang realistis karena dia itu sempat menentang pementasan drama itu yang ada saya. Dia menentang drama yang katanya orang kaya ditolong orang miskin dan kekayaannya dibagi-bagi, itu mustahil kata Multatuli. Itu hanya bullshit saja. Jadi itulah dikatakan, dan dalam kehidupan nyata itu tidak mungkin terjadi. Karena statement demikian, Multatuli itu dianggap sebagai orang yang sangat realistis. Pertama. Terus selanjutnya, Multatuli itu memang bisa dikatakan tidak suka sastra itu, meskipun karyanya diklaim sebagai karya sastra. Nah, karena Multatuli pun mengatakan yang dia tulis dalam Max Havelaar itu adalah kisah pribadinya. Yang menjadi Max Havelaar itu dirinya, Multatuli itu sendiri. Yang mungkin mendapat beberapa pertentangan dari para pakar yang katanya kalau fiksi itu bukan bagian dari sejarah dan sebagainya. Tapi memang semua itu yang ditulis oleh Multatuli itu persis sebagaimana kisah yang dimulai seperti Multatuli saat pertama kali dia itu melihat awal hubungannya dia dengan Adipati Kartanegara itu. Dia dimulai dengan hubungan yang apa ya? Dia dimulai dengan hubungan yang baik. Sampai akan dijuluki sebagai satu-satunya orang Belanda yang tutur katanya lemah lembut itu. Dimulai dari itu, namun gelagat memang Multatuli sudah mulai membaca adanya gelagat aneh. Hingga seiring berjalannya waktu dia sudah mulai mengetahui bahwasanya Adipati Kartanegara itu sering melakukan pekerjaan yang serong, termasuk korupsi, menjajah, merampas apapun yang menjadi hak pribumi itu loh. Jadi semua kisah itu tertuang dalam novel yang dia tulis, termasuk saat dia mengirim surat kepada Bes van Kempen itu, seorang residen salah satu petinggi Belanda, melaporkan bahwasanya Adipati Lebak Banten itu melakukan pekerjaan yang semena-mena. Dia salah, dia melakukan penjajahan, perampasan, praktek kolonialisme dan sebagainya. Meskipun pada akhirnya itu tidak dapat tanggapan apapun, bahkan Multatuli ditegur itu. Nah, jadi apapun yang para pakar itu katakan, sebenarnya apa yang ada dalam novel Multatuli itu adalah kisah pribadi Multatuli saat ada di Indonesia itu, yang berakhir pada pengunduran diri dia sebagai asisten residen Lebak Banten. Karena setelah dia itu mendengar kisah bahwasanya asisten residen sebelum dia itu mati dalam keadaan tidak wajar dan diduga diracun, karena memiliki keinginan yang sama dengan Multatuli, hanya ingin mendobrak bangunan kolonialisme yang sudah kokoh sekian lama itu. Dan bagaimana Multatuli itu aksinya, bagi saya memang boleh kita mengatakan itu hanya caca colok gitu loh, atau hanya teori saja.
Tapi apa yang dilakukan Multatuli dengan karyanya itu mampu membuka mata hati nurani para petinggi Belanda di dataran Eropa, itu banyak berpengaruh termasuk di Indonesia. Bahkan yang sangat kagum itu, yang sangat kagum dengan Multatuli itu Pramudian Antatur, R.A. Kartini. Bahkan R.A. Kartini sering dalam beberapa suratnya dia selalu mengutip Multatuli. Wes Rendra, bahkan Soekarno itu juga terinspirasi dari novel Multatuli itu sendiri gitu loh. Jadi saya rasa kalau ditanyakan di mana perjuangannya Multatuli itu di situ. Meskipun bolehlah kita katakan itu fiksi, meskipun perjuangan Multatuli itu ibarat kata hanya sebatas teoretik saja gitu. Hanya lewat literasi saja gitu. Tapi di balik literasi itu justru membuka mata dunia bahwasanya ini praktek itu salah. Sebagaimana pengantar yang saya katakan, bahkan orang Belanda pun juga menyadari dan mengecam praktek yang dilakukan oleh warganya di Indonesia. Oke. Mungkin yang lain? Saya kan dari latar Doesdeker Multatuli dari Belanda ya, jadi mungkin dia ingin menciptakan memperbaiki citra Belanda di masa feodalisme waktu itu, yang kata sampean bahwasanya dia membongkarkan bahwasanya kerja paksa, kerja rodi yang itu kan nggak dibayar, tapi ternyata itu dikorupsi sama pribumi. Tapi ada kisah di sisi lain di mana untuk menyelamatkan sebuah bentuk sebuah kerajaan yang memerintah rakyatnya untuk kalau kita kenal sekarang itu namanya politik daun bambu ya. Bambu menutup diri gitu, menutup diri terhadap pemerintahan Belanda dan tidak menanam rempah-rempah. Menutup diri, apa istilah? Diri dari Belanda, dan mereka tidak mau menanam rempah-rempah lagi atas perintah Belanda. Nah di situ juga bisa ada dua opsi katanya. Dan di situ katanya kalau semuanya jadi raja di situ menyimpan rempah-rempah itu, tanaman rempah-rempah itu, dan menghentikan rakyatnya untuk menanam hak tersebut agar tidak dieksploitasi Belanda. Mungkin itu. Oke. Jadi apakah memang apa yang dilakukan oleh Multatuli itu sebagai upaya untuk mensucikan dataran Eropa itu sendiri gitu? Mensucikan dataran Eropa atas praktek yang mereka lakukan gitu loh. Itu maksud kamu? Kata Mas Ali kan itu salah satu tulisan tersebut ditulis dengan apa adanya. Mungkin itu cuma subjektif terhadap apa yang dilihat oleh Max Havelaar saja, tapi kan nggak tahu di belahan bumi Indonesia yang lain kaum Belanda seperti apa. Bahkan kan banyak korupsi yang terjadi pada VOC dan lain sebagainya. Itu kan yang memulai itu orang Belanda. Oke. Jadi kalau pertama memang harus saya mulai, apakah itu hanya di belahan Indonesia sebagian saja seperti di Lebak Banten tadi, apakah di daerah lain wah ditinggal pas lagi serius-seriusnya, apakah di belahan Indonesia lain apakah tidak ada praktik demikian? Maka sebenarnya Multatuli itu pernah dimutasi gara-gara surat tadi. Dia dimutasi ke Ngawi, Jawa Timur. Dan termasuk kopi Ngawi ini adalah kiriman dari Multatuli.
Waktu dicoba. dimutasi itu ke Ngawi, Jawa Timur, Multatuli memang tidak melihat ada perbedaan cara perlakuan kolonial Belanda terhadap masyarakat Indonesia, juga elit pribumi terhadap masyarakat Indonesia. Jadi tidak bisa kita katakan bahwasanya praktek kolonialisme dan juga imperialisme yang dilakukan oleh orang Belanda itu menyeluruh di seluruh dataran Indonesia. Jadi tidak hanya Multatuli menulis itu karena di Banten demikian, di daerah lain tidak. Justru Multatuli itu sebelum ke Banten dia pernah di Sumatera, baru ke Banten, dan terakhir dia dimutasi ke Ngawi gara-gara suratnya tadi. Dan di Ngawi lah dia mengundurkan diri sebagai asisten residen. Baru setelah mengundurkan diri dia ke Belgia dan menulis novel tadi. Karena praktek itu, kenapa Multatuli itu menentang itu? Karena adanya dominasi yang demikian itu menciptakan alurnya pendapatan itu hanya dari bawah ke atas, dan itu tidak mungkin dari atas ke bawah. Itu yang menyebabkan juga Multatuli itu menentang. Dalam artian rakyat yang bekerja, yang memeras keringat, hasilnya seluruhnya diserahkan ke yang di atas, ke para pemimpin, para petinggi, baik itu yang elit pribumi ataupun yang kolonial Belanda. Dan memang tidak mungkin sepanjang sejarahnya di Indonesia itu, kata Multatuli, adanya pertukaran dalam artian dari atas ke bawah. Hasil mereka kalau sekarang misalnya kita pungut pajak, setelah itu pajak dikumpulkan di negara, diurai ke berbagai daerah untuk pembangunan. Misalnya kalau sekarang, toh meskipun kultur style itu masih ada sampai sekarang, tidak dibinafikan. Tapi lah dulu itu semuanya demikian, apapun yang dimiliki oleh pribumi asli itu harus juga dimiliki oleh para petinggi elit Belanda dan juga elit pribumi. Dan tadi pertanyaan Mbak Resti juga, jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Multatuli itu sebagai upaya untuk cuci tangan, sehingga dataran Eropa itu tidak jelek di mata dunia. Maka kemarin saya sempat memang membaca buku tulisan Joseph itu yang berjudul Kelahiran Bangsa Israel dan Negara-negara Lainnya. Di sana dijelaskan bahwasanya sebelum dan pasca Perang Dunia II memang menjadi perhatian khusus itu penjajahan terutama yang ada di Indonesia ini. Bagaimana adanya praktek tanam paksa, bagaimana adanya praktek perampasan, pembunuhan, bahkan sampai kelaparan terjadi. Itu menjadi beberapa pertimbangan dari negara-negara luar termasuk Amerika Serikat gitu. Jadi kalau bisa dikatakan, saya rasa kalau memang Multatuli itu ingin membersihkan nama baik Belanda, saya rasa itu tidak bisa gitu. Kalau memang Multatuli ingin membersihkan nama baik dirinya, itu mungkin terjadi. Tapi kalau memang kata saya tadi untuk negaranya, saya rasa tidak mungkin dan tidak bisa. Apalagi pasca Indonesia pun merdeka, sampai adanya perjanjian Renville dan yang diletakkan di kapal Renville itu, Belanda itu masih bersikukuh untuk menguasai Indonesia. Sampai terciptanya dua persepsi yang terbangun di sana. Yang awalnya yang kata orang Belanda, Indonesia itu diberikan tetap kemerdekaannya tapi terpimpin oleh Belanda, bisa dikatakan sebagai negara persemakmuran. Sedangkan di pihak Indonesia dari hasil perjanjian Renville itu, dia tuh mereka persepsi mereka memahami bahwasanya Indonesia itu merdeka seutuhnya, dari bisa secara de facto dan de jure gitu, diakui oleh dunia. Jadi saya rasa tidak bisa, itu tetap yang namanya Belanda itu akan selalu diklaim sebagai seorang yang melakukan praktek kolonialisme di Indonesia, dan tidak mungkin dihapus hanya oleh seorang Multatuli gitu. Kenapa itu di saya? Diskusi dari tadi siang sampai menjelang sore,
terkait multatuli sudah lama saya menderita misal. Seakan-akan pola pikir saya dari tadi dibawa pada kesimpulan bahwa sejarah mengatakan bahwa moyang kita itu sebenarnya dijajah oleh bangsa kita sendiri, misal kaum feodal lah, ya feodalisme Jawa. Saya agak ragu sebenarnya terkait proses sejarah kita yang diulang tahunkan sekarang ini ya bulan Agustus, yang nggak pernah tepat gitu ya secara analisis keilmuan. Seberapa besar sih menderita kita dijajah Belanda ya. Sedangkan pidato Bung Karno yang menggelagar di tengah yang disaksikan oleh moyang kita lebih baik lebih menderita dijajah Jepang 3,5 tahun ketimbang dijajah Belanda 3,5 abad. Sehingga sampai hari ini pernyataan Soekarno itu dijadikan kalau di kampus-kampus itu kalau di belakang kertas rujukan ya, dijadikan rujukan bahwa kita dijajah. Ya maklum ya, karena saya lama bertani sekarang sudah 2 tahun. Seakan-akan kita benar-benar dijajah 350 tahun gitu kan. Yang sampai hari ini itu sejarah pemerasannya, penderitaannya tak seberapa. Kan yang selalu dirilis bagaimana kita memperjuangkan memang hak kemerdekaan. Tuh. Sehingga misal ada beberapa bantahan dari Mbak Sri, seorang ahli sejarah Universitas Gadjah Mada ya. Ternyata kita hanya dijajah 126 tahun itu yang disepakati oleh Dr. Lili juga ahli budaya ya. Dari sini saya berkesimpulan, jangan-jangan ada pihak ketiga yang sengaja membuat sejarah kita secorak marut ini, sehingga muncullah sebuah sosok multatuli yang sengaja oleh Pram memang benar-benar dikagumkan gitu kan. Kan segelintir orang saja yang misal Kartini yang disebut, kemudian siapa namanya? Soekarno dan lain-lain ya. Dan juga dari kajian tadi ada sedikit kesimpulan bahwa ternyata kita itu memang memiliki budaya yang nyaman dijajah gitu. Nyaman hidup dalam feodalistis. Sehingga penguasaan kaum-kaum bangsawan yang dimiliki lebih misal, dan kaum-kaum superior yang dipanggil bapak-bapak seperti Pak Fakih ini kan ya, untuk menguasai kader-kader misal. Itu kan seakan-akan humanismenya konyol gitu kan, gak ada istilahnya, nilai-nilai humanismenya gak ada. Maksudnya bukan tidak salah humanisme itu, hanya didengungkan saja, bukan salah. Tapi bagaimana sekarang ketika kita itu rela dijajah dan rela menderita? Loh, kita ini jangan menyalahkan orang yang rela menderita loh. Ada yang rela menderita. Sekian banyak masa remaja, bukti dari rela menderitanya itu nyaman-nyaman saja. Misal ada konsep kolonial, konsep juga kaderisasi, itu kan nyaman, tidak ada masalah dalam persoalan itu. Tidak semuanya itu menderita. Lah, akibat ada komunikasi yang
hangat misal. Iya kan? Tentu Max Havelaar suatu kisah yang menarik dikaji adalah bagaimana kaum bangsawan kita itu bermain mata dengan Belanda misal. Sehingga kan apa memang kita kan memang punya istilah kaum kaulo ya, kayak harus mengabdi pada Mangkunegara, sehingga harus kaula ya, seperti sehingga harus bilang kanjeng gitu kan, menyembah, bukan menyembah secara agama tapi menyembah secara budaya pengabdian itu yang mungkin Multatuli sebagai nama samaran itu kondisi jiwanya berbeda sehingga menulis sebuah novel yang seperti itu. Sedangkan kondisi jiwa kita itu rela dijajah dan nikmat dijajah. Banyak loh yang nikmat dijajah. Iya, kita mengenal istilah kemerdekaan atau mengenal istilah independen dan sebagainya. Kemarin ini loh, sejak kampus-kampus itu ada aksi-aksi itu. Tapi lama-lama dijajah. Walaupun tidak dijajah manusia, dijajah sistem kan. Kita memang punya budaya yang luar biasa, aneh ketimbang Eropa. Sehingga gak salah kita dijajah dan menderita itu tidak salah karena sudah rela gitu. Relanya itu lebih kuat daripada menderitanya, iya kan? Gak ada masalah kayak di situ gitu. Nah, tiba-tiba muncul sosok Multatuli yang merasa sakit walaupun tidak menyentuh kulitnya yang suatu penderitaan itu, dan lelahnya tidak menyentuh jiwanya gitu kan. Tapi kok ada perasaan yang menggugah. Bahkan kalau kata Bung Karno dalam pidatonya tadi yang saya sebutkan, kita lebih menderita dijajah Jepang 3,5 tahun ketimbang dijajah Belanda 3,5 abad. Nah, ini kan perlu dibongkar. Pidato Bung Karno ini jangan-jangan hanya suatu motivasi atau apa gitu kan. Ayolah, kita sekarang berpikir tentang bangsa ini yang sebenarnya gitu. Yang sebenarnya terjadi itu apa? Kita susah untuk mengungkap tabir-tabir seperti itu susah. Kenapa? Karena kita nyaman dijajah, baik sistem dijajah hidup secara feudalistis itu kita nyaman. Ada nggak di kampus-kampus seminar yang berani membedah sepanjang sejarah yang sebenarnya gitu? Saya yakin 2 bulan lagi akreditasinya diturunkan. Pengangkatan PNS-nya akan hancur gitu kan. Itu penjajahan sistem. Tidak bisa kita selama ini tuh berbicara lantang mau merdeka, mau bicara humanisme. Sehingga kan lebih dulu Barat, Prancis memproduk posthumanisme itu ya. Karena muaknya istilah-istilah humanisme yang justru untuk memanusiakan manusia, bahasa anak mahasiswa ya. Itu udah gak laku itu dijual sekarang Mas. Maksudnya sudah menjadi istilah-istilah kayak nyanyian berbunyi di kayak gini nih, kayak di tukang jual kaset itu. Itu gak, iya. Kita kan rela. Mbak Risti misalnya kan rela dijajah. Rela menderita. Sudah tahu menderita masih rela. Itulah budaya yang unik dari kita. Sehingga dari tadi persoalannya mau bangsawan mau menyuruh saya misal. Buktinya sampean pernah tahu Mbah Marijan yang meletus di Gunung Merapi. Itu karena ketaatan beliau. Ada sabda Sultan Mangkubono 8 kalau nggak salah untuk menjaga Merapi.
itu apa namanya, dengan pengabdiannya itu rela walaupun meletus tidak karena ini titah suatu raja gitu, sultan. Lah itu kita punya budaya yang unik, dan kalau dikaji secara pendidikan itu value-value baik mas, value-value apa namanya, quality gitu, bukan persoalan. Justru di kajian-kajian aktivis itu persoalan, tapi itu juga sedang ngantri mendaftar rela untuk dijajah baik secara ekonomi, budaya dan sebagainya. Jadi diskusi kita mending pada konsep bagaimana humanisme go to freedom misal. Kayak gitu bahasa Inggrisnya. Saya lama gak pakai bahasa Inggris. Enggak, tapi kalau TOEFL saya jangan diragukan ya, 500 kurang 20. Yaitu dari diskusi kita yang sebenarnya untuk mengungkap esensi dari Max Havelaar, suatu roman kisah-kisah seperti itu. Saya memang enggak terlalu apa namanya, mudah mengambil hikmah dari novel. Tapi saya juga senang gitu mendengarkan petikan-petikan bahwa kita di apa tadi, dijajar rempah-rempahnya apa gitu kan ya. Tapi justru kalau sejarah yang saya dapat, kita itu bersyukur dijajah secara paksa bertani. Karena memang kita tidak punya ilmu tani sebelumnya, capek gitu. Dengan kebingungan kita untuk bertani, tapi ada penjajah yang walaupun dikutip kejam, karena ada tuntutan politik bahwa kita harus memiliki suatu negara. Makanya kan undang-undang kita setiap bangsa memiliki hak untuk merdeka ya. Hingga sampai kapanpun kan titah Soekarno akan mendukung kemerdekaan Palestina misal. Karena itu adalah konstitusi kita gitu. Itu sih dari saya, mungkin ada tambahan Mas.